Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big banks dan saham big caps lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil rebound dan juga menguat 0,38% ke level 6.638. Rupiah kita juga menguat ya 0,05% di level 16.203 rupiah per 1 USD-nya. Nah, seharusnya ketika rupiah kita menguat dan IHSG kita rebound, itu seharusnya terjadi inflow yang positif. Tapi pada kenyataannya hari ini ternyata masih ada net sell asing ya, terutama di market reguler sebesar 1 triliun rupiah. Jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham Telkom, di mana Telkom ini mulai diakumulasi oleh investor asing. Dan kita akan menganalisa saham-saham big banks dan saham big caps dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit ya, dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi untuk saham Telkom hari ini berhasil rebound 4,5% di level 2.530 rupiah per sahamnya. Apakah ini benar-benar akan terjadi kenaikan lagi sehingga menjadi tanda bullish reversal untuk saham Telkom? Sejauh ini kita melihat pertanda untuk bullish reversal Telkom ini sudah mulai terlihat. Tapi kita belum tahu apakah ini akan benar-benar ya menjadi peluang untuk kembali uptrend atau tidak. Nah, setidaknya kita harus melihat terlebih dahulu. Telkom harus tembus ya di atas resistennya seperti itu atau breakout. Nah, tapi untuk Telkom hari ini ternyata ada akumulasi ya, terutama dari investor asing, yaitu dari AKRX dan juga BK, dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing pada hari ini. Kita lihat hari ini ada 145,5 miliar ya akumulasi dari investor asing untuk saham Telkom. Sedangkan dari ZP, PD, dan YP terpantau melakukan distribusi. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, memang saham Telkom kemarin sempat sideways ya, ada sedikit koreksi bahkan 2,4%. Tapi ketika inflow asingnya masuk, maka saham tersebut bisa naik lagi dan tentu saja jika akumulasinya berlanjut, saham Telkom bahkan bisa kembali uptrend seperti itu. Karena kita juga tahu ya bahwa di harga 2.500 kemarin itu menjadi harga COVID ya di tahun 2020 lalu dan sempat tertembus guys di Februari 2025 ini dan melemah sampai di 2.320-an. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah inflow asing ini dalam waktu dekat ya akan kembali lagi ke IHSG atau mungkin kita harus lebih bersabar nih? Terutama untuk teman-teman holder dari saham-saham big banks yang kita lihat hari ini memang masih dalam tekanan jual seperti itu. Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya terkait dengan IHSG, saham big bank, saham big caps, dan juga saham-saham konglomerasi yang selalu kita update ke teman-teman. Oke, jadi saham kedua adalah Antam, di mana Antam juga hari ini menjadi saham kedua yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Kenaikan hari ini 4,08% di level Rp1.530 per saham ya untuk closingnya. Dan kita lihat ada akumulasi yang cukup besar terutama dari AKBB dan juga LG. Nah, ini adalah investor asing yang mana hari ini juga mencatatkan net buy 32,2 miliar. Kita melihat Antam kemarin sempat terkoreksi ya sampai di area 1360 dan 1380-an. Tapi jika teman-teman perhatikan beberapa kali memang Antam ini mencoba untuk retest lagi di MA 150-nya dan kemarin berhasil breakout guys ya di harga 1450 ya. Di sini berhasil breakout dan hari ini juga lanjut naik lagi. Tapi kita belum tahu ya apakah ini akan menjadi sentimen sementara saja, akan menjadi technical rebound saja atau benar-benar akan menjadi bullish reversal. Nah, sebenarnya untuk saham fundamental, teman-teman tidak bisa ya hanya mengandalkan dari technical saja. Tidak bisa mengandalkan dari sisi money flow saja, tapi juga harus diperhatikan dari sisi fundamental itu sendiri. Bagaimana kondisi perusahaannya, apakah kinerjanya bagus atau tidak, dan bagaimana laporan keuangannya nanti. Nah, seperti saham-saham big banks yang kemarin sudah rilis laporan keuangan ya, di mana BMRI sudah rilis laporan keuangan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan harga sahamnya anjlok. Dan baru hari ini saham BBRI juga mengalami penurunan yang demikian dalam ya guys ya, seperti saham BMRI sebelumnya. Nah, jadi untuk Antam sendiri dan saham big caps lainnya yang mungkin ya teman-teman investasi juga di dalamnya karena yang pertama adalah memang termasuk saham yang memiliki fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Tapi kembali lagi, teman-teman juga harus menganalisa ya secara fundamental, baca laporan keuangan. Ketika ada sebuah
problem ya dalam perusahaan itu sendiri ya, dan ternyata ya ada susut nih dari pendapatan atau labanya, maka teman-teman silahkan direview kembali. Apakah ada saham yang secara prospek bisnis lebih bagus atau tidak. Nah, secara fundamental teman-teman juga harus ya tetap stay untuk baca laporan keuangan, dan hasil dari analisanya teman-teman juga harus terima gitu ya. Kalau misalkan sebuah saham memang prospek ke depannya sudah mulai kurang bagus ya, teman-teman silahkan pindah ke saham yang secara prospek bisnis ke depannya masih bisa sustain, seperti itu. Selanjutnya BBNI yang hari ini juga diakumulasi asing dan menjadi peringkat ketiga saham yang paling banyak diakumulasi asing. Untuk BBNI hari ini naik 2,8% saja, close di Rp4.370 per sahamnya. Dan hari ini kita lihat ada akumulasi juga ya, terutama dari RXY, UBK dan juga KZ. Dan hari ini net buy asing 24,5 miliar. Nah, di Bandar Detektor Stockbit memang sangat dimudahkan ya untuk teman-teman yang baru belajar saham untuk mendeteksi apakah memang sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Nah, di Bandar Detektor Stockbit di sini ada top 1, top 3, top 5 dan average atau rata-rata. Di sini teman-teman bisa analisa nih apakah dari top satunya ada akumulasi. Kalau misalkan mayoritas akumulasi biasanya top 5 di sini big accumulation gitu ya, dan average-nya juga big accumulation. Nah, itu juga akan membuat teman-teman lebih mudah ya dalam melihat ya prospek dari akumulasi dari sebuah saham, ya prospek dari money flow-nya seperti apa. Kalau misal secara fundamental bagus dan tekanan jualnya masih besar, nah teman-teman berarti wait and see dulu. Tapi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda akumulasi, technical rebound dan sebagainya, teman-teman bisa coba untuk entry kembali. Untuk BBNI di level saat ini apakah menarik untuk dibeli? Saya rasa masih oke ya, kecuali teman-teman yang mungkin sudah kehabisan cash, ya mau tidak mau teman-teman hanya bisa menunggu ya. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan dalam investasi ketika floating loss, hanya menunggu dan averaging down. Ya tinggal pilih dua ya guys ya. Tapi kalau misal teman-teman memang mau pindah saham ya itu lain cerita lagi. Berarti harus ada yang dikorbankan. Tapi untuk saham fundamental yang memiliki prospek bisnis yang masih bagus sih saya rasa tidak perlu cut loss lah ya. Teman-teman silahkan lanjut hold dan tetap terima dividen seperti itu. Selanjutnya BBRI guys, seperti yang tadi kita bilang ya, BBRI ini masih dalam tekanan jual yang cukup besar, bahkan hari ini juga terkoreksi 3,2%, close di Rp3.860 per saham. Dalam pandangan saya, BBRI ini akan retest lagi di zona supportnya di 3.800. Jika ternyata BBRI gagal untuk mempertahankan zona support di 3.800, ada potensi harga sahamnya bisa turun lagi. Jadi teman-teman yang mau beli BBRI ya jangan terlalu banyak dulu gitu ya, atau jangan terlalu all in dulu nih, karena masih ada potensi BBRI bisa lanjut turun lebih dalam lagi. Alasannya simpel ya, karena ternyata pertumbuhan laba dari Bank BRI ini tidak sesignifikan saham big banks lainnya gitu ya, dan juga memang tidak sesuai dengan ekspektasi market dan di bawah proyeksi dari perusahaan BRI itu sendiri ya, atau di bawah proyeksi dari manajemen sendiri. Nah, untuk tahun 2025 ya kita melihat dari acuan ya yang diberikan oleh direksi dan juga manajemen Bank BRI sendiri, memang ada penurunan target ya guys ya. Ada penurunan target dan memang kita lihat di tahun 2025 ini akan menjadi tahun yang cukup ketat atau cukup inilah ya, cukup sulit untuk ditaklukkan ya. Kalau misal secara ekonomi Indonesia masih bisa bertahan dan uh, beberapa apa ya katalis menunjukkan ke arah ekonomi yang lebih baik, maka saya setuju BBRI bisa rebound lagi. Tapi di lain sisi, kita pun melihat ya kenyataannya bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah ini malah juga bisa mengancam kelangsungan dari pegawai negeri sipil ya atau PNS seperti itu dan juga ASN. Nah, ini pun sebenarnya juga bisa menjadi problematika yang kita rasa ya memang cukup berkelanjutan gitu guys. Jadi tiap tahun ini terus-menerus terjadi. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya hanya pemerintah yang bisa menyelesaikan hal ini ya dengan segala macam kewenangan ya, kebijakan dan juga powernya. Bagaimana masa depan Indonesia terkait dengan ekonomi itu ya kita lihat tiap bulan, tiap tahun itu apakah memang pemberitaannya semakin bagus atau sebaliknya. Seperti itu guys ya. So kondisi di Indonesia pun memang saya akui ya belum terlalu bagus untuk ekonomi kita ya. Jadi masih banyak sekali problematika yang belum diselesaikan. So semoga Indonesia ini ekonomi kedepannya lebih bagus lagi sehingga kita pun bisa hidup dengan lebih tenang, lebih sejahtera dan saham yang kita pegang pun bisa kembali ya mengalami kenaikan.
Selanjutnya adalah BBCA guys. Untuk BBCA yang juga ya memiliki pertumbuhan laba ya sebesar belasan persen. Kita melihat harga sahamnya pun masih tertekan ya. Bahkan ada net sell asing hari ini 213 miliar. Di sini kita lihat juga ada big distribution terutama dari YU, BK dan juga ZP. Jadi mayoritas investor asing masih ada net sell yang cukup besar terutama untuk BBRI dan juga BBCA. Selanjutnya adalah Bank Mandiri guys. Untuk BMRI kita lihat ada kenaikan 1,9% close di Rp5.125 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini juga cukup netral, meskipun memang asingnya ada net sell ya, ada CC, ZPPD yang distribusi hari ini dengan net sell 86,3 miliar untuk Bank Mandiri. Seperti itu ya. So, mungkin ini hanya sekedar sekedar saran untuk teman-teman yang mungkin ya masih ada cash dan sembari kita menunggu berita-berita yang positif ya guys, atau kabar positif nih dari perekonomian Indonesia, setidaknya teman-teman juga bisa diversifikasi investasinya ya. Mungkin bisa diversifikasi ke emas fisik seperti itu. Kenapa emas fisik? Karena emas fisik itu kuat melawan inflasi. Jadi ketika nilai mata uang kita turun ya guys ya, terkoreksi, ya maka harga emas itu sebenarnya malah bisa naik ya, apalagi memang ada krisis di depan mata, harga emas itu bisa sangat resilient seperti itu guys. So, oke guys, jadi kurs rupiah kita ya memang hari ini ada penguatan, tapi ternyata net sell asingnya masih besar nih. Net sell asingnya di 1 triliun lebih ya, tepatnya 1,05 triliun seperti itu. Jadi apa yang terjadi dengan penguatan rupiah? Kenapa rupiah menguat tapi masih ada net sell? Itu dikarenakan di XY yang melemah, bukan ekonomi Indonesia yang menguat. Kembali lagi saya ulangi ya. Rupiah kita menguat itu bukan karena ekonomi Indonesia yang menguat, tetapi karena dolarnya yang turun. Nah, biasanya seperti itu guys. Jadi tetap hari ini ada net sell. So, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.